Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Batu Licin, Tanjung Pinang, satu malam terguyur hujan full penuh satu malam. Ini pagi pun masih hujan. Ini sudah jam 8.25 masih hujan. Ini karyawan yang nyacak kacang pun nggak datang. Cuma satu orang yang datang karena hujan ini. Tuh, kacangnya pun kurus-kurus itu karena kena hujan terus. Mau dipupuk, mau diobat itu banyak kutunya itu, kutu wereng itu yang di ujung kacangnya, rotannya. Tak bisa obat karena hujan terus, tak bisa mupuk, tak bisa obat. Nacaknya belum siap. Tuh, satu orang cuma. Ini mau nengok buah cempedak nih. Wah, cempedaknya ini sudah mau masak cempedaknya ini. Tuh, atas banyak nangka ditempel sama cempedak. Ini atasnya cempedak, di bawahnya nangka ini. Di sini nempelnya ini. Ini di sini nangka, di sini batang cempedaknya. Jadi ini buahnya. Buahnya besar nih. Ini namanya nangkadak, nangka sama cempedak. Batang nangkanya di bawah. Ini matanya cempedak disetek di sini, ditempel di sini. Ini jadinya ini. Jadinya ini batang nangka, ini cempedak, ini buahnya cempedak jadi besar nih. Atas banyak tuh. Namanya dinamakan nangkadak atau dak nangka, bolehlah, tergantung yang kita ngasih nama, orang kita yang bikin kok. Kita yang bikin setekannya nangka sama cempedak, jadi kita mau bikin nama apa ya terserah kita, orang kita yang bikin kan. Mau dinamakan nangkadak, mau dak nangka, terserah kita lah ini. Bisa juga nangkadak, cempedak nangka itu, jadi nangkadak boleh lah ini. Namanya nangkadak, nangka sama cempedak nih. Buahnya ini nggak lama lagi masak. Nah, ini kalau ini nangka ini asli nangka, ini udah pada masak tuh. Nangkanya sudah pada masak tuh. Ini udah mau masak nih nangka. Tuh atas banyak. Itu nangka. Kalau ada itu nangka itu tuh busuk tuh. Kalau ada nangka yang busuk, jangan diambil, dibiarkan saja. Itu jangan, tak usah diambil, tak usah diganggu, tak usah dikata-katakan, tak usah dibilang-bilangkan, itu biar aja di situ. Kalau ada sama kita sudah berbuat baik, tapi orang-orang itu tidak menghargai kebaikan kita, atau malah orang itu menyelah kita, menzolimi kita, mengolok-olok kita. Alangkah baiknya dibiarkan saja. Nanti ujung-ujungnya toh kalau sudah bosan, sudah jatuh, kita tak mau tahu kan, ujung-ujungnya kan jatuh sendiri. Ya contohnya kayak buah ini yang pada busuk ini, jangan diganggu. Ujung-ujungnya toh jatuh sendiri. Ya, ini buah busuk ini. Jatuh sendiri nanti, ujung-ujungnya jatuh sendiri itu.
Buah busuk tanpa kita pegang, tanpa kita sentuh, itu ujung-ujungnya jatuh sendiri. Yaitu contohnya, kalau ada orang yang berbuat baik tapi balasannya tidak baik sama orang yang nanam kebaikan, ujung-ujungnya toh memanen sendiri atas keburukan dia. Yaitu contohnya buah busuk jangan dipetik, jatuh sendiri. Orang jahat itu jangan diganggu, jangan diusik, biarkan saja kejahatannya. Nanti toh lama-lama jatuh sendiri. Contohnya seperti buah ini tuh. Pada beguguran tuh. Pada jatuh sendiri, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jatuh sendiri, busuk jadi pupuk yang subur rumput. Itu contohnya gitu. Buah busuk jangan diganggu, ujung-ujungnya jatuh busuk hitam jadi pupuk rumput yang subur. Ya sama orang buat keburukan sama kita, buat kejelekan sama kita, jangan ditanggapi. Kita terima aja, sabar aja menerima. Toh Tuhan tidak tidur, hukum karma masih ada. Ujung-ujungnya nanti jatuh sendiri. Tidak ada orang percaya, tidak ada orang menghargai. Waktunya dia datang, jatuh sendiri. Ya contohnya kayak buah busuk, jatuh sendiri, jadi bangkai kebusukannya. Sama juga manusia, nanti ujung-ujungnya jatuh sendiri, mati, nggak diterima ke bumi neraka. Bumi pun nggak menerima, diempet-empet, dicepit-cepit di api neraka. Diutah-utahkan mulutnya, sebaunya bau nanah yang berbusuk. Itu namanya kalau orang buat kebusukan sama orang. Contohnya buah busuk jangan diganggu, jatuh sendiri. Orang busuk nanti ujung-ujungnya mati pun ya akan mati, nggak diterima kedinginan bumi, kepanasan bumi. Iya, itu makanya sedulur-sedulurku, ini aku harap ngomong sama sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku. Kalau ada kalian-kalian punya sangkutan sama teman, sama orang, sama siapapun, aku harap ngomong. Bukan aku ngomong benci sama kalian atau saya nggak senang sama kalian atau saya marah sama kalian. Itu tidak. Saya akan membantu kalian. Mana yang punya utang, apalagi sudah lama atau baru, apalagi sudah sudah sampai jadwal janjinya setahun 2 tahun, ini sampai 10 tahun 5 tahun masih ada punya sangkutan utang, cepatlah dipulangkan. Saya ini menolong kalian semua, karena orang punya utang itu hukumnya jauh banget akibatnya. Sebelum kita mati aja di dunia, kalau kita menggantung-gantung utang, itu sama kita menggantung-gantung rezeki kita. Rezeki kita jadi ujung-ujungnya dapat yang ke orang yang kita utangi duit. Itu di dunia. Apalagi nanti kalau kita belum sempat membayar hutang, kita mati. Itu 100% di akhirat itu bumi pun nggak menerima. Kita kan aslinya kata orang pandai dari tanah. Kita akan kembali jadi tanah, tapi tanah itu pun nggak menyatu sama kita karena kita kebanyakan utang. Begitu ceritanya. Jadi makanya kalau punya sangkutan hutang pengutang, silahkan dibayar cepat-cepat. Walaupun kita punya hutang,
Kita sepandai apapun kita amal, sepandai apapun kita sholat, sepandai apapun kita zakat, amal kebaikan, kalau kita punya utang sama seseorang, amal kita apapun jenisnya, seberapa banyaknya, untuk yang kita utangi orang itu, apalagi orang itu sudah meninggal yang kita utangi uangnya, amal kita seberapa baiknya yang dapat orang yang kita utangi duitnya, orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita nggak ada dapat piala apa-apa, kita nggak ada dapat pahala apa-apa, kita nggak dapat penghargaan apa-apa di dunia, apalagi di akhirat. Itu begitu ceritanya orang pandai, begitu ceritanya orang-orang yang pernah saya temui, yang pernah saya menasihati saya, yang pernah menggurui saya, yang pernah mengajari saya. Orang-orang itu bilang sama saya, kalau punya utang cepat dibayar. Takutnya nanti utang belum terbayar, kita sudah pulang ke akhirat, nanti kita nggak diterima ke bumi. Begitu ceritanya, saudara-saudaraku. Makanya aku sering bilang sama kawan-kawan, sama saudara-saudara, kalau kalian difitnah orang, dicaci maki orang, dikecilkan orang, terima saja. Jangan melawan. Jangan melawan, dipukul orang, jangan melawan. Disakiti orang, jangan gentar nyakiti. Serahkan saja kepada yang maha kuasa. Kita hidup itu ada yang menciptakan, kita hidup ada yang menghidupkan, kita hidup ada yang bikin kita hidup. Kita lahir aja di dunia sudah punya saudara 4 macam, 1 saksi. Kita lahir kan sudah ada kawannya, yaitu ari air, kawah, hari-hari, si usus, itu semua kawan. Jadi kanan 2, kiri 2, di belakang 1, yaitu saksi kita. Jadi kita berbuat apapun, kita sudah ada saksi yang jelas, tak bisa diganggu gugat. Itu saksi kita, tak bakal bisa disuap, tak bakal bisa disogok, tak bakal bisa dibayar apapun, tetap ngomong saksi kita nantinya di akhirat. Makanya saudara-saudaraku, berhati-hatilah berbuat apapun di dunia. Jangan sok pinter, jangan sok tahu, jangan sok hebat, jangan sok banyak ilmu. Karena kamu banyak ilmu, ada yang lebih tinggi ilmunya. Kamu pandai, ada yang lebih tinggi kepandaiannya. Kamu besar, ada yang lebih besar dari kamu. Kamu kecil, ya ada yang lebih kecil dari kamu. Kabeh itu semua milik Tuhan. Kita cuma sekedar menjalankan tugas di dunia. Kalau di dunia tugas kita baik, insya Allah nanti akan panen kebaikan. Kalau di dunia kita tanamnya keburukan, akan panen keburukan. Contohnya kita tanam biji nangka, akan buahnya nangka. Kita tanam labu, ya jelas buahnya labu. Kalau orang tanam kebaikan, ya jelasnya nerima kebaikan. Orang nanam keburukan, ya panen keburukan. Cukup sekian bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.